95.4 KPFM. Midday Break on 95.4 KPFM Balikpapan. KPFM memainkan lagu terbaik di Balikpapan di Midday Break di edisi Selasa 27 Juni 2023 ya. Pendengar KP, TBC atau tuberkulosis memiliki sejarah panjang di Indonesia ya. Bahkan kasus TBC pertama di Indonesia ditemukan sejak abad ke-8 Masehi. Dan hingga kini TBC pun masih menghantui masyarakat Indonesia. Karena masyarakat sering menganggap sepele penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Padahal TBC menempati urutan ke-13 sebagai penyebab utama kematian di dunia. Baik pendengar KP, di siang hari ini di kesempatan Midday Break, saya Chris akan berbincang-bincang bersama para wanita cantik, salah satunya dokter. Mereka berasal dari Rumah Sakit Sayang Ibu dan Anak yang ada di Balikpapan, tepatnya di daerah Kebun Sayur ya, kalau kita kenalnya daerah Kebun Sayur ya. Depan lapangan poni. Poni. Oke, selamat siang Ibu Dokter. Selamat siang Mbak Kris. Bisa memperkenalkan diri? Iya, saya Dr. Rizkia Mulyasari, saya PNS di Rumah Sakit Sayang Ibu. Tugas saya kebetulan berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Ibu dan Anak Sayang Ibu. Oh, penjaga IGD. Iya. Penunggu. Penunggu. Oke, Dokter Rizkia. Di sebelah Dokter Rizkia ada Ibu Dewi. Saya Dewi Sartika Siaan. Saya bertugas sebagai tim ketua promosi kesehatan di Rumah Sakit Sayang Ibu. Sayang Ibu dan Anak. Ya. Ini rumah sakit yang cukup terbilang sudah lama ya. Ya. Dan jadi favorit ibu-ibu. Ya, kalau pagi ke sana yang paling banyak ibu-ibunya ya. Iya. Bapak-bapaknya di bagian luar ya, ibunya di dalam semua. Oke, dan kesempatan di siang hari ini selama kurang lebih 1 jam ya, kita akan berbincang mengenai TBC atau tuberkulosis pada anak ya. Iya. Kenapa yang disorot anak? Apakah akhir-akhir ini banyak anak-anak yang mengalami TBC atau mungkin karena faktor dari pandemi yang 3 tahun kemarin? Kenapa mengangkat anak? Bahkan kan orang dewasa pun juga banyak gitu kan yang mengalami TBC dan juga tidak mereka menyepelekan lah, boleh dianggap menyepelekan, akhirnya cuma batuk biasa, padahal kemana-mana tuh imbasnya ya kan, termasuk mungkin kepada anak sendiri di rumah ya. Nah makanya disorot mengenai TBC pada anak ya. Monggo Bu, silakan. Iya, baik. Kenapa kita berbicara soal TBC pada anak ya? Karena ini menjadi salah satu fokus perhatian ya, di mana kasus angka TBC ini tiap tahun makin meningkat kasusnya, terus terang. Nah, kenapa fokus kita pada anak? Memang sih dari background rumah sakit kita memang rumah sakit ibu dan anak. Tapi sebenarnya bukan karena itu ya. Tapi karena angka kesakitan TB makin tahun makin bertambah. Terus kemudian juga
data terakhir dari Global TB itu ada sekitar 900.000 jumlah pasien TB tiap tahunnya. Dari 900.000 itu 10-12% merupakan anak-anak. Nah, kalau ada anak yang terkena TB, berarti otomatis kita harus perhatikan ini anak terpapar dari mana. Ya, kadang bisa terpapar dari yang sering kontak erat dengan anak tersebut, bisa dari keluarga, ya, teman bermain, atau bisa juga dari tempat lain, seperti misalnya daycare atau penitipan anak. Tapi apa ya Bu ya? TBC sendiri kan kalau dulu masih sering kita dengar. Sekarang ini sebenarnya sudah jarang kita mendengar ya kan. Tadi Ibu juga sempat bilang bahwa setiap tahun meningkat. Sedangkan dari pemerintah sendiri menggalakkan bebas TBC di tahun 2030 sampai tahun 2030, benar ya? Nah, tapi tiap tahun ini meningkat. Gimana cara membebaskannya untuk Sebenarnya kalau kita bicara masalah sejarah ya, TB sendiri itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan di Mesir ada mumi yang diperiksa ternyata memang ada Mycobacterium tuberculosis. Jadi emang penyakitnya udah lama banget ya. Nah, baru di abad ke-18 ada dokter namanya Robert Koch, dia yang menemukan bakteri itu namanya Mycobacterium tuberculosis. Jadi penyakit TBC ini sendiri sih kalau bisa dibilang ya, angka kesakitannya cukup tinggi ya pada anak-anak. Seringkali anak dianggap misalnya kok demam terus menerus nih, ada batuk kurang lebih 2 minggu, berat badan anak setiap bulan kok nggak naik-naik ya, kita patut curiga itu TBC ya. Sebabnya begini, kalau misalnya bakteri TBC ini agak khusus dengan bakteri yang lain. Dia mudah sekali menyebar, nggak hanya di paru saja, tapi bisa di seluruh organ tubuh kita. Bagian dalam ya? Iya, betul sekali. Ada yang disebut TB kelenjar. Nah, itu yang biasanya di lehernya anak-anak ya. Ada gondongan gitu bukan? Bukan. Oh, bukan. Kalau ya? gondong itu dia penyebabnya virus. Oh, ya. Okay. Kalau misalnya TBC ini memang bakteri dia, ya, namanya Mycobacterium tuberculosis, ya. Nah, terus dia bisa nggak cuma hanya di paru saja, Mbak, tapi bisa juga kayak di leher, ya, atau kita bilangnya namanya lymphadenitis TB, ya. Scrofuloderma itu kalau misalnya bentukan TB di leher yang sudah bernanah. Apa itu terlihat dari luar? Terlihat dari luar, ya. Terus kemudian kita bisa lihat TBC tulang. Salah satunya ada penampakan yang namanya gibus kalau kondisinya sudah berat. Jadi gibus itu anaknya akan bongkok. Jadi TBC-nya kena tulang belakangnya. Nah, itu yang termasuk TB berat ya. Ada juga TBC usus. Nah, kalau yang di usus itu bentukannya anaknya pasti akan sakit terus-menerus perutnya. Bentukannya seperti papan. Jadi perutnya itu keras sekali ya. Dan kalau yang TBC di otak, biasa kita sebut sebagai meningitis TB, ini biasa dialami oleh anak-anak dengan imun yang sangat rendah, seperti pada kasus anak dengan HIV. Ya, karena anak-anak dengan HIV sangat-sangat rentan sekali terkena TBC. Artinya ini nggak bisa dianggap sepele ya? Iya, betul. Karena dia bisa menyebar ke semua organ sebenarnya TB kita itu. Kan beranggapan bahwa kalau virus ya memang sudah tidak bisa dihilangkan ya kan. Kalau kita lebih takut dengan virus dibanding dengan bakteri, mungkin dengan kita bisa mengobati bakteri gitu ya kan. Tapi kalau virus tapi ternyata dari penjelasan Ibu, tuberkulosis ini sangat mengerikan dan banyak jenisnya ternyata ya. Benar. Yang kita tahu kan selama ini hanya ya batuk, paru yang kotor lah apa segala macam yang diserang oleh bakteri di daerah paru ya. Nah, ini biasanya tadi Ibu juga sempat bilang bahwa kebanyakan mungkin dari lingkungan sekitar atau anak ya kan. Ini orang nih. Apakah dari udara juga bisa, atau mungkin misalnya gini, ini anak nih nggak pernah nih. Saya punya pengalaman teman anak saya waktu zaman pandemi kemarin, dia terkena tuberkulosis ya kan, padahal anak itu nggak pernah keluar, hanya di rumah saja ya, paling di rumah, pokoknya sekitar rumahnya aja, dan mereka cuma 3 orang di situ, yang satu lansia, yang satu mamanya, ya kan. Nah, kalau mau dibilang berinteraksi dengan orang itu kayaknya hampir ya 90% tidak lah ya, apalagi pada zaman pandemi ya. Itu tapi dia terkena ketika dicek ada gitu. Itu dari mana? Oke. Jadi stadiumnya tuh seperti ini. Yang pertama itu ada anak terpapar. Jadi anak terpapar itu dia terpapar kuman TB tapi imunnya sangat kuat. Jadi dia tidak sakit TB ya. Karena pasti imun kita itu pasti berjuang kan ketika misalnya ada bakteri ataupun virus ya. Itu namanya anak terpapar. Kemudian ada istilah lagi anak terjangkit. Artinya anak itu sudah terpapar TB dan dia sakit. Nah ya,
Nah, sakitnya kadang di sini tuh masih kayak dianggap ringan sama orang tuanya, kayak batuk-batuk. Nanti kan batuknya sembuh sendiri. Memang iya sembuh. Tapi nggak lama kemudian kita bisa lihat lagi, oh beratnya kok nggak naik ya? Atau ada gejala ikutan lain seperti demam. Ya, ada demam lagi. Dan terus kalau dia sudah sakit, anak itu pasti akan menimbulkan gejala yang sangat khas, lesu, nafasnya nggak enak ya, sesak nafas, gitu ya? Iya, demamnya juga tidak kunjung membaik walaupun sudah diberikan obat-obatan penurun demam, baik itu mau paracetamol kah, mau ibuprofen, itu tidak turun ya, bahkan kondisinya bisa sesak dan lesu. Kalau sudah seperti itu, lesu, pasti anak nggak mau makan minum, itu yang dikhawatirkan menjadi dehidrasi. Nah, yang seperti itu yang memang harus segera dibawa. Nah, terkait dengan yang tadi Mbak Kris bilang ya, kalau ini dia 3 orang loh di rumahnya gitu ya, misalnya TB itu tidak mengenal istilahnya ruangan terbuka dan ruangan yang tertutup. Pada anak pasti ada faktor yang menjangkiti dia. Artinya di antara ketiga orang yang berinteraksi dengan dia, kalau kita teliti lagi, pasti ada salah satunya yang membawa kuman TB. Ya, ada istilah yang disebut sebagai TB laten. Jadi TB laten itu begini, seperti contohnya saya ya, saya kadang berinteraksi dengan pasien TB, tapi saya nggak tahu dia TB ya kan, berarti kan saya ibaratnya sudah terpapar lah ya. Nah, TB itu ada di dalam paru saya tapi dia tidak aktif. Nah, suatu ketika misalnya saya sakit, TB-nya bisa aktif. Itu namanya TB laten. Nah, itu yang harus diwaspadai. Jadi TBC-nya tuh silent di dalam. Nah, iya. Nah, pada saat pandemi kemarin, mungkin di antara ketiga orang tersebut yang dekat dengan si anak, kalau ditelusuri kasusnya, pasti ada yang bergejala. Misalnya cuman kakek neneknya batuk-batuk biasa, itu batuk-batuk kakek dan nenek udah lama gitu ya. Enggak. Sebenarnya kalau misalnya mau diperiksa betul-betul, teliti betul, pasti si anak yang tadi dapat kontak eratnya dari ketiga orang yang ada dalam rumahnya. Iya, kita juga mikirnya pada saat itu seperti itu kan. Terus memang mereka cek akhirnya. Nah, negatif nih 2 nih, mama sama omanya nih. Anaknya nih. Jadi mungkin apa dari AC atau gimana, apa bisa juga? Kalau dari AC sih tidak ya, sebenarnya kalau dalam satu ruangan ya, dia itu menularnya kan melalui batuk ya. Kalau misalnya TB pada anak itu paparannya ya batuk, atau istilahnya kita bilang sebagai droplet. Jadi pada saat ada yang batuk-batuk, tuh kumannya langsung menyebar. Nah, kuman yang menyebar misalnya terhirup sama si anak itu, ya nggak apa-apa kalau cuma 1 kali ya. Tapi karena berulang kali, maka menyebabkan si anak itu TB. Terus bisa juga faktor yang lain. Jadi sebelum pandemi, sebelum ada era isolasi mandiri, si anak itu sudah terpapar TB. Misalnya dari teman sepermainannya dia, teman sekolahnya dia. Jadi pada saat si pandemi dia berada di rumah, muncullah gejalanya. Itu bisa. Jadi dia berbulan-bulan kemudian baru muncul gejalanya, bisa. Oh, itu bisa kayak tadi ya, dia berdiam diri di dalam paru. Baru ketika ada yang coel gitu ya kan, akhirnya dia bangkit lah si TB ini. Iya, ya benar kan? sekali Mbak Kris. Ya, itu dia pengobatannya. Sorry, kita belum masuk ke pengobatan. Maksud saya si anak ini yang biasanya paling banyak terkena TB ini biasanya usia berapa? Apakah tidak menutup kemungkinan yang usianya masih bayi juga bisa atau gimana? Bisa. Yang masih bayi pun masih bisa. Pasti bisa. Bisa. Kalau asalkan tadi dia terpapar, ya, dia terpapar berulang oleh kontak eratnya. Iya. Memang kasus yang pernah saya temuin sih masih yang 1 bulan 20 hari pun ada yang masuk dengan pneumonia gitu. Kemudian kita cek lagi, ternyata dia TB pada anak, itu bisa. Tertular TBC bisa. Artinya sebenarnya TB ini tidak kenal usia, artinya betul. Anak-anak pun juga gitu kan. Nah, kali ini yang disorot adalah kenapa anak yang harus dilindungi, kan, benar kan? Karena memang kalau di kasus di Balikpapan sendiri banyak ya kasus yang TB pada anak? Iya, TB pada anak banyak. Jadi presentasinya kalau boleh tahu? Di rumah sakit kita sendiri, kalau untuk presentasi sih pastinya kita belum tahu ya, karena belum ada data dari Dinas Kesehatan ya. Cuman kalau yang dari rawat inap di tempat kita, misalnya pasien tuh pneumonia berulang, dokter pasti akan lakukan namanya pemeriksaan TCM atau tes matuk tes. Jadi matuk tes itu adalah disebut sebagai uji tuberkulin. Itu kalau misalnya kita curigain si anak itu ada TB. Jadi dikerjakan dia pada saat
dia dirawat inap. Jadi dimasukkan namanya tuberkulin di kulitnya, kemudian dilihat 48 sampai 72 jam di kulit itu. Kalau misalnya dia negatif TBC, tidak ada reaksi apapun. Jadi kulitnya ya bekas suntikan itu tadi aja. Tapi ketika misalnya dia ada TBC, itu ada yang namanya indurasi atau kayak istilahnya kita bentol kemerahan. Nah, itu dia. Oh, itu dia akan timbul ya? Iya, betul sekali. Okay. Nah, positif TB kalau dikatakan ada lebih dari 0,55 pada infeksi 0,5 cm atau 5 mm ya pada infeksi yang akut sampai dengan itu lebih di dari 10. parunya ya, itu di parunya. Itu infeksi di sini. Itu maksudnya. Infeksinya dia di paru pastinya ya. Maksudnya pada saat dilakukan uji tes tuberkulin itu ya. Di kulit yang di uji tes Yang itu di- ya. Ya, lebih dari 10 mili ya. Itu gejalanya kayak memar-memar gitu atau kayak bentol? Dia bentol sih kalau untuk hasil tuberkulin ya. Bentol. Iya, tapi kalau anak-anak sekarang yang dirawat di rumah sakit biasanya gejalanya pastinya demam naik turun, batuk sudah lebih dari 2 minggu ya. Berat badannya juga kita lihat tidak menambah ya, bahkan kadang berat badannya turun ya. Terus juga banyak sekali masih ditemukan anak-anak juga yang dengan gizi kurang. Ya, itu sangat rentan sekali. Apakah kalau di rumah sakit Sayang Ibu ada ruang isolasinya sendiri Ada. untuk anak-anak yang mengidap TB ini? Ada ruang ya, isolasinya oke. memang. Dia terpisah dengan anak yang lain. Sebenarnya sih TB itu sendiri kalau misalnya anaknya masih kurang dari 5 tahun tuh dia berbeda ya. Jadi TB pada anak dengan dewasa ini. Kalau TB pada dewasa tuh sangat menular. Kalau TB pada anak dia tidak menular seperti orang dewasa gitu, tidak. Oh, kok Iya. bisa? Iya, memang karena kumannya paparannya itu sedikit. Ya, jadi pada saat dia droplet atau dia batuk gitu ya, itu tidak banyak, tidak sebanyak orang dewasa. Kan namanya anak-anak iya, ya. Jadi dia tidak menularkan sebenarnya ya. Cuman untuk pencegahan agar maksudnya ya dengan anak-anak yang lain ya, kita pasti ada ruangan isolasi tersendiri. Gitu. Di rumah sakit Sayang Ibu. Benar. Sekarang ada Ada. pasiennya ya. Ada pasiennya juga. Cukup Iya. banyak atau? Cukup banyak. Cukup banyak ya. Ini baru satu rumah sakit nih. Iya. Ya, apalagi rumah sakit yang lebih besar. ketahuan. Iya. Bahkan presentasinya belum diketahui ya dari Dinas Kesehatan ya. Ya, faktor-faktor resiko anak tertular dan sakit TBC juga ternyata ini saya lihat di sini cukup banyak ya Bu ya. Faktor-faktor resiko tertular, tidak mendapat imunisasi. Maksudnya ketika dia masih bayi yang imunisasi lengkap itu tidak diberikan secara lengkap sehingga bisa tertular TBC dengan mudah gitu ya. Betul, salah satunya itu ya. Jadi ada imunisasi namanya BCG, itu diberikan pada saat dia bayi baru lahir sampai dengan usia 2 bulan ya. Nah, BCG sendiri kan dia ibaratnya membentuk antibodi ya terhadap TB ya. Tapi kalau misalnya paparan kuman TB-nya terus-menerus ya tetap sakit juga. Cuman sakitnya tidak akan berat dibanding dengan anak yang tidak pernah dapat itu. Tidak pernah dapat BCG. Selain itu, ini tadi kayak kontak erat ya kan, terus daya tahan tubuh yang rendah. Maksudnya itu imunnya ya. Imunnya anak rendah. Salah satunya bisa dari gizi kurang ya, Oke. atau anak stunting yang sekarang ya Iya. lagi marak itu ya, anak stunting ya. Terus juga anak yang dengan memang punya riwayat orang tua HIV ya, itu juga Itu patut berisiko ya, tinggi ya? sangat berisiko tinggi ya. Karena dia sejak lahir memang imunnya rendah ya. Anak dengan HIV biasa tidak diberikan BCG itu ya. Oh gitu. Memang iya. Oke, saya baru tahu. Iya. Oke, nanti kita sambung lagi Bu, kita break dulu sebentar ya. Pendengar KP juga Anda bisa bergabung di sini kalau mungkin ada pertanyaan, boleh ya Bu ya? Boleh dong. Boleh pertanyaan mengenai tuberkulosis pada anak di 0816 200 954. Kami kembali selepas yang berikut ini. 5.4 KPFM.
95.4 KPFM memainkan lagu terbaik di Balikpapan. Masih berbicara mengenai tuberkulosis pada anak yang nyatanya tadi menurut Ibu Dr. Rizkia nih setiap tahun justru bertambah keseluruhan di Indonesia, bukan hanya di Balikpapan, seluruh Indonesia. Dan pemerintah sendiri menggadang-gadang bahwa Indonesia akan bebas TBC atau tuberkulosis hingga tahun 2030 ya, benar ya? Iya, benar. Ya, kita semoga berharapnya bukan sampai 2030, tahun depan pun kalau bisa bebas gitu ya. Nah, tadi itu juga sudah sempat kita berbincang mengenai gejala-gejalanya ya kan. Terus tadi juga sempat disinggung mengenai bagaimana pemeriksaan TB pada anak ya tadi. Apa tadi Bu istilahnya tuh kalau yang disuntikan? Tuberkulin Tuberkulin. atau mantuk tes. Itu jalan satu-satunya untuk memeriksa atau mungkin ada jalan lain juga lagi? pemeriksaan yang lain, yaitu pemeriksaan dahak ya, kita sebut sebagai tes cepat molekuler atau orang awamnya bilang itu PCR-nya TB. PCR-nya Ya. TB. Oke. Terus ada juga pemeriksaan Ronsen ya. Oke, ronsen itu kayaknya umum ya. Ya. Kalau ronsen ya. Oke. Jadi ada berapa ini? Ada 3 ya. Ada 3 Ya, itu cara. pemeriksaan penunjang ya. Tapi sebenarnya kalau untuk mendiagnosanya kita punya namanya sistem scoring TB. Jadi sistem scoring TB itu untuk menilai ini anak TB atau tidak. Jadi mulai dari riwayat kontaknya tadi, kontak TB ya, atau ada keluarganya yang TB ya. Itu dinilai di skor di TB itu. Terus nanti salah satunya ada radiologis atau pemeriksaan rongsennya positif ke arah TB atau tidak ya. Terus uji tuberkulinnya bagaimana yang tadi ya. Ya. Ada berapa nilainya? Nanti itu jumlah-jumlah masuk ke scoring TB tadi, apakah si anak ini positif TB atau tidak ya. Tapi bisa dibilang genetik nggak sih ini? Enggak, ini sebenarnya bukan genetik ya. Penyakit TBC bukan genetik. Itu yang patut digarisbawahi ya. Jadi TBC itu memang penularannya sangat mudah tertular sekali, terutama dari udara ya. Untuk TBC yang paru ya, yang kita sebut sebagai droplet. Jadi droplet itu ketika dia batuk ya, nah di situ menularkan. Jadi bukan genetik ya, jangan dikira mungkin karena dikira karena orang tuanya ya kan, terus anaknya padahal bukan genetik, tapi karena terkontak langsung dengan yang lain, orang lain yang mengidap TB duluan gitu ya. Betul sekali. Oke, tadi lanjut Bu, ini apa yang harus dilakukan oleh orang tua kalau memang anaknya sudah positif TB? Yang harus dilakukan tentunya pasti berobat ya, berobat untuk pengobatan TB sendiri ya. Selain berobat, yaitu tadi harus dicari tahu di sekitarnya siapa yang menularkan si anak ini ya. Terus untuk pengobatannya sendiri pada TB anak itu ada di 2 fase, intinya fase intensif dan fase lanjutan. Jadi fase intensif ini khusus untuk eradikasi atau pengurangan jumlah kuman TB-nya. Ini yang wajib sekali ya, harus diperhatikan sekali. Fase intensifnya itu 2 bulan biasanya untuk pada kasus TB paru ya, yang tidak berat ya. TB paru yang tidak berat itu 2 bulan. Kemudian fase lanjutannya itu di 4 bulan setelahnya. Jadi totalnya ada 6 bulan pengobatan. Ada 6 bulan pengobatan. Tapi tergantung lagi, kalau misalnya seumpama TB-nya berat ya, TB ekstra paru itu bisa sampai 1 tahun pengobatan. Maksudnya gimana tuh TB ekstra paru? TB ekstra paru itu artinya TB yang tidak hanya di paru, yang tadi saya sebutkan bisa karena di tulang, ya, di mana? di tulang, betul, di kelenjar getah bening. Iya. Ya itu TB berat ya, kita katakan TB berat, itu pengobatannya bisa lama. Ya, bisa lebih dari 6 bulan ya. Atau kadang ada yang pengobatan tapi putus obatnya. Jadi itu ngulang lagi dari awal dong ya? Iya, ngulang lagi dari awal. Kalau misalnya di fase intensif tadi yang 2 bulan pertama, dia itu lebih dari 2 minggu tidak minum obat, maka harus ulang lagi pengobatan yang pertama. Dosisnya ditambah? Dosisnya enggak sama ya. Tapi kalau seumpama dia lupa nih minum obatnya 3 hari, nggak usah ngulang, lanjutin aja. Iya, betul. Artinya kalau seminggu lupa ya lanjutin. Oh, masih bisa lanjutin aja, nggak apa-apa. Kalau sebulan baru ngulang dari awal. Harus ngulang dari awal kalau yang itu Mbak ya. PR artinya ya. Lebih banyak PR-nya. Iya. Tapi itu kalau range 6 bulan ataupun setahun pasti sembuh. Nah, untuk memastikan sembuh atau tidaknya, makanya dia perlu kontrol. Kalau pada fase intensif, dia dianjurkan kontrol itu bisa 2 minggu sampai dengan 4 minggu sekali untuk anaknya ya. Yang pertama mau dilihat tentang kemajuan pengobatan. Karena kalau anak yang TB ini dikasih obat, dalam hitungan minggu aja dia kembali sehat, cepat.
Dari mulai misalnya lemes, lesu, nggak mau makan, makannya bagus. Langsung kelihatan ceria lagi anaknya, kayak sehat gitu ya. Nah, tapi orang tua kadang di situ berpikir, oh ini sudah sembuh ya. Padahal bukan sembuh itu ya. Masih ada fase-fase selanjutnya supaya dia betul-betul harus terbebas dari TB. Si bakterinya itu. Betul, makanya dia perlu sekali untuk kontrol ke fasilitas kesehatan. Ya. Artinya ada standarnya. Betul. Ya kan, standar misalnya kalau 6 bulan pengobatan ya 6 bulan itu harus diselesaikan, dituntaskan. Betul. Ya kan. Ya, 6 bulan pengobatan. Walaupun mungkin dalam berjalannya mau ke 6 bulan tuh di bulan ketiga sudah berkurang. Sudah berkurang tapi harus lanjut. Namanya fase lanjutan kan. Jadi harus diselesaikan sampai tuntas. Iya, betul sekali. Nah, untuk anak-anak sendiri ini memang challenge-nya adalah bagaimana cara kita membuat afirmasi positif ya. Kalau anak TB bayangkan aja harus minum obat tiap hari. Iya. Ya. Berapa Dan banyak sih obatnya itu, Bu Dokter? kalau boleh jadi TB itu kombinasi dosis terapi namanya sekarang. Jadi beberapa obat dijadikan dalam satu tablet. tahu? Oh. Nah, itu tergantung sama berat badan anak sendiri. Oke. Misalnya yang anaknya cuman berat badannya sampai dengan 7 kilo ya cuman 1 kali sehari kayak gitu. Nanti ada dia pedomannya ya. Nah, dia diminumnya itu biasanya pada saat perut si anak kosong. Jadi pagi hari. Jadi jangan kan biasa kita tanya minum obat setelah makan. Iya, kalau ini tidak. Jadi obat TB itu harus kosong. Kenapa? Ada satu obat TB yang namanya isoniazid. Itu kalau dia optimalnya pada saat kondisi asam. Kondisi asam. Jadi di ketika dalam perut. lambung kita tidak terisi. Betul, iya. Atau kalau misalnya dia tidak pagi, malam dia sebelum tidur. Karena apa? Si anak kan pasti makannya di sore. Jarang ada anak yang makan malam, ya. Jadi di situ. Obatnya sangat mudah sekali sebenarnya larut dalam air ya. Cuman biasanya kita akan beritahukan kepada orang tua, edukasinya adalah ini vitamin supaya cepat sembuh ya kan. Jadi si anak tidak terbebani dengan obat-obat Iya, kan. Benar. Jadi Bagian kan seperti sekarang itu. cuma satu ini ya. Kombinasi dosis tablet terapi ya. sudah. Ada Tidak juga berbutir-butir ya. Iya, Obatnya dulunya tidak kadang yang berbutir-butir Iya. pun bisa dijadikan satu dalam kan mudah larut dalam air nih, Iya, bisa iya. dijadikan satu seperti itu. Boleh ya. Jadi biar minumnya ini yang penting adalah pada saat perutnya kosong. Ya, ketika beda ya. lambungnya itu lagi dalam keadaan asamnya tinggi ya. Iya, betul. Oke. Nanti dia 1 jam setelah itu boleh makan, ya? Nggak apa-apa, makan aja sesudah itu. Ada efek sampingnya nggak? Mungkin berasa ngantuk atau mual? Sebenarnya efek sampingnya tuh sangat jarang ya, cuman bisa ditemuin pada beberapa anak ya, seperti misalnya mual ya, ada beberapa anak juga yang muntah, tapi jarang sih kuning ya. Kalau misalnya Kuning dilihat maksudnya kulitnya oke. kulitnya kuning tuh bisa ya. Terus ada juga obat TB ini terus terang yang bikin kencingnya jadi warna merah ya. Itu wajar, nggak apa-apa. Itu oke. pasti di awal-awal orang tuh pasti akan kaget loh, kok kencing anaknya merah ya? Nggak apa-apa, itu obat Tugas TB awal. dokter itu yang ngasih tahu. Iya, benar Iya, sekali benar, itu dia. kaget. Terus yang pasti adalah ketika misalnya si anak ini muntah kan otomatis nggak ada intake makanan ya, intake makanan yang masuk. Nah kita harus aware sama anak itu. Kita lihat dia kalau udah muntah-muntah nggak ada intake makanan yang masuk, bawa ke UGD ya. Itu pasti dehidrasi ya. Nanti kita cari penyebabnya, apakah bisa dari obat ini kah atau penyebab lain. Misalnya si anak memang infeksi saluran pencernaan karena bakteri yang lain itu bisa. Ya. Tapi obat ini tidak merusak lambung. Tidak, Ya kan, tidak. walaupun diminum dalam keadaan perut kosong ya. Ya, betul, dia tidak. Karena seluruh dunia sama pengobatannya ya seperti ini ya. I see. Iya. Nah, setelah kita tahu bagaimana apa yang harus dilakukan oleh orang tua jika anak kena TB, terus gimana nih dalam fase penyembuhan, pengontrolannya gitu? Apakah anak tidak perlu ke sekolah atau gimana? Boleh ke sekolah ya. Intinya kan dilihat dulu TB-nya seperti apa ya. Ada TB anak yang memang ringan dan tidak berat ya, kayak sesak, enggak demam gitu ya, nggak apa-apa dia sekolah ya. Karena tadi TB kan tidak menular langsung baik anak dengan anak, beda dia dengan penyakit yang lain ya.
Jadi itu semua tergantung sama daya tahan tubuhnya lagi ya. Cuman biasanya orang tua sih kita akan lihat anaknya itu kalau seumpama dia demam tentu saja tidak bisa sekolah ya. Kalau sesak tidak. Tapi kalau tidak ada demam, tidak ada sesak, anaknya sudah kelihatannya ceria, sehat, bermain bisa, ya nggak apa-apa dia sekolah ya. Perlu pakai masker juga? Dia kalau pada saat batuk kita kasih tahu perlu pakai masker. Tapi kan posisinya kalau anak bisa sekolah biasanya sudah tidak ada batuk ya. Makanya itu sebabnya saya bilang tadi TB kalau TB pada anak itu kalau anaknya diberikan pengobatan sebentar saja itu sudah kembali lagi ceria anaknya. Karena cepat sekali. Hanya kan tapi bakterinya masih ada ya? Betul, bakterinya masih ada ya. Itu bakteri yang masih ada itu masih bisa menularkan atau enggak? Kalau dia pada anak yang sudah bisa kembali bersekolah sih seharusnya tidak. Yakin ya? Iya. Ya. Soalnya gini, dia beda dengan TB pada dewasa ya. Kalau anaknya bisa sekolah, artinya dia tidak ada demam, tidak ada sesak ya, dan dia sudah menjalani fase intensif misalnya gitu ya. Ya enggak apa-apa, sekolah aja. Kalau misalnya dia tidak sekolah, malah justru kasihan si anaknya lagi. Apakah perlu ada keterbukaan dari keluarga ke pihak sekolah? Oh harus ada. Nah nanti biasanya juga anaknya sebelum sekolah kontrolnya ke dokter anak. Iya, antaranya pasti kontrol ke dokter anak. Dok, ini boleh sekolah atau tidak? Dokter anak yang akan screening lagi anaknya. Ya. Oke. Ini tadi juga sempat ya kita singgung mengenai mendampingi anak minum obat. Biasanya juga anak-anak ya rada-rada rese gitu ya kan kalau dikasih minum obat ya. Tadi dokter sempat bilang vitamin ya. Nah, salah satu triknya. Ya betul. Salah satu triknya bilang vitamin. Tapi rasanya nggak pahit ya dokter kalau rasanya pastinya pahit-pahit sepet, ada manisnya juga ya. Boleh sebenarnya digandeng dengan sirup boleh. Oh, boleh pakai sirup. Boleh, nggak apa-apa. Atau pakai jus gitu boleh? Boleh sekali. Boleh nggak apa-apa. Yang penting asam. Iya ya, nggak masalah ya berarti ya. Oke, artinya TBC pada anak ini sekali lagi dari penjelasannya Bu Dokter tadi bisa disembuhkan ya. Dengan cara tadi itu pertama kali kita harus mengenal dulu gejalanya. Kemudian pasti langkah awal kita pasti harus ke rumah sakit, rumah sakit terdekat, datangi dokter terdekat. Jangan jadi dokter diri sendiri ya. Kalau keluarganya dokter oke, kalau nggak ada yang jadi dokter mending langsung ke yang ahlinya ya kan, kita akan tahu gejala-gejalanya seperti apa. Terus ini juga tadi sempat dibilangin TBC bisa diobati dalam range waktu 6 sampai 1 tahun, dilihat tingkatnya ya Bu Dokter ya. Dan semoga Rumah Sakit Sayang Ibu ini bisa mendampingi anak-anak yang mengidap TB ini dan bisa membuat mereka kembali cerah ceria lagi. Lumayan banyak kan ya Bu Dewi ya. Ini Bu Dewi sebagai perwakilan dari Rumah Sakit Sayang Ibu nih ya kan. Pastinya bisa menjelaskan apa saja yang bisa diberikan oleh Rumah Sakit Sayang Ibu, khususnya nih untuk anak-anak, karena kita ngomongin TB ya, khususnya untuk anak-anak yang mengidap tuberkulosis ini. Tapi tahan dulu Bu ya, kita break dulu ya Bu. Ibunya udah mau jawab aja. Kita break dulu. Pendengar KP jangan kemana-mana, tetap di sini di Midday Break. You are listening to 95.4 KPFM.
Baik, pendengar KP masih di midday break ya, di menit ke 44 lepas dari jam 1 siang di waktunya studio KPFM. Ya, berbagai langkah pengobatan dan pencegahan juga sudah digencarkan sebenarnya oleh pemerintah Indonesia untuk menangani tuberkulosis ya, bahkan dari zaman dahulu kala mungkin ya, dari zaman Hindia Belanda kali ya. Karena TB sendiri ini informasinya ditemukan di abad ke-8 sebelum Masehi bahkan sudah ada. Yang saya tahu waktu itu ada di relief Candi Borobudur tuh ya, kalau yang pernah ke Candi Borobudur tuh ada ceritanya di situ bahwa ada masyarakat sana juga mengenai kesehatan mereka tuh di Candi Borobudur tuh ada tuh reliefnya tuh. Nanti one day kalau ke sana ya bisa dilihat lagi. Dan salah satunya penyakit yang ada di relief itu adalah tuberkulosis. Betul. Ya, jadi meski telah banyak orang dengan TBC yang berhasil sembuh ya, tapi belum banyak juga nih masyarakat yang tanggap terhadap gejala TBC, benar ya. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga mungkin dari faktor pendidikan ya kan, sampai akhirnya kalau rumah sakit sayang ibu kan deket banget nih sama masyarakat sekitar tuh ya kan, mau nggak mau harus turun. Jadi dari pihak rumah sakit sayang ibunya yang harus turun ke masyarakat ya kan, untuk mengingatkan mereka, apalagi dengan kondisi yang mengalami gejala TB ini kan, mereka harus diingatkan rutin untuk datang untuk berobat ya kan, benar ya Bu Dokter ya. Benar sekali. Ini yang digalakkan oleh Rumah Sakit Sayang Ibu. Bagaimana Bu Dewi? Iya, benar sekali. Jadi kita itu khusus dari PKRS kita punya inovasi yang baru. Nah, jadi di setiap pengunjung yang ketika di ruang registrasi ada antrian yang panjang, sambil menunggu antrian ini saya menarik satu-satu pasiennya yang sedang menunggu, sambil menunggu antrian saya edukasi, tapi topiknya bisa berbeda-beda setiap harinya. Jadi itu salah satu inovasi kita, gimana biar meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan, meningkatkan pengetahuan pasien TBC, itu ya. Salah satunya TBC. Jadi artinya masih banyak sebenarnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mengentaskan TBC ya. Apalagi kalau mungkin masyarakatnya ya maaf ya, kita daerah Balikpapan Barat juga kita tahu sendiri kondisi lingkungan dari masyarakat sekitar ya kan. Betul. Bukan kita bilang mereka kelas bawah atau enggak, tapi maksudnya siapapun kita ya, kita harus mendapatkan edukasi yang sama mengenai kesehatan, khususnya untuk TBC sendiri ya, Bu Dokter ya. Nah, kebanyakan memang warga sekitar situ anak-anaknya mengalami ini TB atau memang kalau ngelihat dari wilayahnya juga kan daerah Balikpapan Barat kebetulan padat penduduk ya. Jadi padat penduduk, jadi rawan sekali untuk penularan TB pada anak ya. Sebenarnya nggak cuma di Balikpapan Barat aja, di semua tempat di Balikpapan manapun yang tempatnya serapat itu ya, dan padat dan padat itu pasti akan penularan TB-nya bisa tinggi ya. Mempercepat penularan ya. Selain di rumah sakit, kita juga melakukan penyuluhan atau sosialisasi di luar rumah sakit. Misalnya di KUA Balikpapan Barat itu juga kita lakukan sosialisasi. Tapi nggak cuma soal TB, tapi soal luas ya. Mulai dari perencanaan pernikahan, karena angka pernikahan yang dini itu cukup tinggi masih di daerah kita ya. Jadi supaya bagaimana ibunya harus siap ya, gizinya harus bagus ya. 1000 hari pertama kehidupan tuh harus betul-betul dijaga ya, karena karena terus terang anak 0 sampai dengan 5 tahun tuh fase-fase krusial ya, fase-fase dia pertumbuhan, perkembangan, otaknya juga ya Mbak ya, golden age ya. Golden age, betul sekali ya, itu yang harus diperhatikan ya. Selain itu juga faktor dari hygiene, kebersihan ya, terus juga gizi, bagaimana gizi yang baik ya, itu harus kita terus-menerus lakukan edukasi ya. Itu ada programnya nggak sih yang continue setiap bulan, mungkin turun ke masyarakat, ke RT mana gitu untuk mengedukasi mereka. Kalau untuk rumah sakit sayang ibu, kalau untuk RT sebenarnya sih itu biasanya dilakukan di puskesmas ya. Itu ranahnya puskesmas. Cuman kalau misalnya untuk kegiatan di luar ya, yang kayak tadi di KUA itu kita bisa lakukan karena kita lakukan. Kayak CSR-nya RSIA ya. CSR-nya ya. Programnya memang promosi kesehatan ya.
Jadi kita awalnya kita mengenai kesehatan reproduksi. Nah, sekarang kita galakan mengenai pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Ya, itu yang tadi kata Dokter Rizkia ya, untuk mempersiapkan sedini mungkin orang tuanya sebelum mempunyai anak. Iya, apalagi tingkat pernikahan yang sangat tinggi di usia yang masih terbilang belia ya. Iya, benar. Umur 14 tahun tuh mungkin SMP ya? Iya, SMP. Sering kita temukan begitu ya. Oh Iya. my goodness. Jadi ya biasanya kalau ibunya terlalu muda ya, resikonya sangat tinggi, terutama bayi lahir prematur itu banyak ya. Itu juga imunitas tubuh anak bayi juga masih tidak sempurna ya, belum sempurna gitu ya. Betul. Jadi dia Iya. perlu alat bantu nafas ya. Kebetulan di tempat kita di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sayang Ibu juga ya biasa merawat untuk bayi-bayi seperti itu ya. Ada ruang bayi level 2-nya kita. Di dalamnya juga ada alat bantu CPAP, ventilator kita tersedia untuk anak, bantu bayi, bukan untuk anak ya, untuk bayi sementara ini ya. Ibu Dokter Rizkia sebagai penunggu IGD pasti kayaknya ini pintu pertama nih ya pertama untuk yang dimasuki. kalau ada kasus apa-apa beliau duluan nih kayaknya yang ngadepin gitu ya Bu Dokter ya. Dan betul. itu nggak mudah ya Bu Dokter ya. Iya betul, itu tidak mudah ya. Jadi kita harus betul-betul lakukan pekerjaan ini dengan sepenuh hati ya. Sayang Ibu 24 jam ya. Iya, 24 jam dalam 7 hari ya. Banyak juga kadang pasien-pasien kita yang tidak hanya di Balikpapan tapi di Penajam ya. Oh, nyebrang kan mereka betul, dekat ya. ya, atau di pulau-pulau sekitar dari antara Kalimantan dan Sulawesi pun ada. Oh iya ya. Iya. Oh. Pulau-pulau itu pun melahirkannya di sana. Di Rumah Sakit Sayang Ibu. Iya, karena lebih dekat ke kita ternyata daripada ke Makassar misalnya. Jadi mereka lebih memilih melahirkan di Balikpapan. Ya pasti Balikpapan kita dulu. Oh, Iya. artinya Sayang Ibu harus direnovasi gede-gedean itu. Iya. Jadi rumah sakit besar ya. Itu yang sedang rencananya ya. dipersiapkan. Iya. Lagi dipersiapkan ya. Heeh. Ada rencana ke depan untuk membangun rumah sakit Sayang Ibu dengan gedung yang lebih wow gitu. Iya, jadi kita ada rencana pindah ke rumah sakit yang lebih besar di arah barat. Ya. Jadi dekat ke Puskesmas Baru Ulu, seperti yang dibilang Dokter Rizky tadi ya. Jadi tapi itu akan menjadi direncanakan untuk menjadi rumah sakit umum. Iya, Jadi, karena kan kalau di untuk kota menambah- sudah ada nih. Iya, di tengah jadi kota yang di udah barat ada. yang di barat kita akan berdiri sebagai rumah sakit umum, Iya. bukan rumah sakit ibu dan anak lagi. Jadi memang program ditingkatkan. program pemerintah Kota Balikpapan sendiri ya. Jadi yang akan insya Allah kalau nggak ada halangan ya, jadi akan rumah sakit umum daerah Balikpapan Barat. Itu ini lagi dalam on proses ya. Iya, On progress ya. benar. Berapa lantai itu? Rencana itu gede nih pasti nih. Kalau lantainya pasti belum tahu, cuman info terakhir yang kita tahu sih ada sekitar 7 lantai. Wow, bisa saingan ya sama yang di kota ya. Luar biasa, tapi namanya tetap sama ya, Rumah Sakit Sayang Ibu dan Anak ya. Belum tahu, Belum tahu, karena belum iya. ada gedungnya. Cuman memang insya Allah akan dibangunkan seperti itu. Jadi agar warga Balikpapan Barat juga merasakan ya manfaat kesehatan ya, terutama juga kalau untuk berobat. Jadi penanganan pertama kah atau pengobatannya bisa dikerjakan di daerahnya mereka. Jadi tidak perlu terlalu jauh ya. benar. Karena terus terang kan rumah sakit kita agak jauh ya. Kalau yang Sangat. beriman, Apalagi sekarang Joso jauh. Balikpapan sudah tambah banyak kendaraan. Iya, ya kan? benar, macetnya di mana-mana. Belum sempat sampai rumah sakit udah benar, kasihan itu sekali ya. penanganannya yang kurang cepat ya untuk daerah Balikpapan Barat ya. Ya semoga kehadiran Rumah Sakit Sayang Ibu pun juga bukan hanya sekedar ibu dan anak aja, mungkin bisa membantu yang lainnya ya kan. Iya, Salah satunya mengedukasi masyarakat sekitar dengan yang kita bahas ini adalah tuberkulosis ya. Semoga juga anak-anaknya cepat sembuh di sana. Amin. Yang, Amin. yang lagi dirawat. Amin, Iya, amin. Terima kasih ya Mbak Kris. Ada berapa Itu orang tuh Bu, harapan. kalau boleh tahu Bu? Ya untuk di perawatan Iya. anak saat ini ada 7 anak ya. di Itu perawatan kapasitas anak. berapa Bu? Kalau untuk di Rumah Sakit Sayang Ibu itu ada kapasitas kamar anak ya, itu ada 8 Oh, oke. ruangan ya.
Dan itu kelas 1, 2, 3 bisa BPJS ya. Dan ini punya pemerintah ya? Iya, betul. benar, punya pemerintah. Punya pemerintah ya, bukan kalangan pribadi. Iya. Oke, dan dokter-dokternya juga dokter-dokter yang berkompeten, salah satunya Iya, dokter dan Rizky, senior, senior. Saya dulu juga mengalami hal yang sama di sana. Punya pengalaman untuk di rumah sakit sayang Pengalaman ibu. pribadi ya. Ya oke, mungkin ada yang mau disampaikan di sesi terakhir kita ini dari Iya. rumah sakit sayang ibunya Oh, iya, sendiri, benar. dan dari dokter Rizky ya, silakan. Dari saya sebagai promosi kesehatan, kita itu mempunyai IGD 24 jam, Ya. dan kita juga mempunyai laboratorium dan satu lagi rumah sakit bersalin. Pastinya ruang ada bersalinnya, ruang bersalinnya, ruang bersalin, tetap ya. 24 jam. Jadi ada 3 layanan yang 24 jam, IGD, apotik sama ruang bersalin. bersalin. Nah, kita mempunyai juga poli, 2 poli anak dan poli objin kandungan. Iya. Kita mempunyai 2 dokter masing-masing, 2 dokter anak dan 2 dokter spesialis objin. Objin. Nah, Oke. Jadi Kemudian? ya dilanjut nggak ya. apa-apa, Ya, Ada lagi yang mau disampaikan? itu aja sih. Silakan berkunjung ke rumah sakit sayang ibu yang di Iya. depan lapangan Poni. Untuk pemeriksaannya sendiri kan dari jam berapa sih di luar IGD dan apotik dan ruang bersalin tadi? Oh iya, jadi operasional, jam operasionalnya. jam operasionalnya khusus di rawat jalan, objin sama anak itu dari mulai jam 8 sampai jam 12. Oke, jam Nah, 8 pagi sampai jam 12 sampai 12 siang. Dan di poli itu operasionalnya dari hari Senin sampai hari Jumat. Oh, Nah, khusus di hari Sabtu dan Minggu kita libur. libur, istirahat ya, dokter juga Istirahat. manusia. Rumah sakit pemerintah kan biasanya memang begitu. Tapi ya kalau untuk anak-anak kita sebenarnya buka ya. Siap ya. Siap Iya, 24 siap. jam dan 7 Kan hari kita IGD-nya sosial. tetap Di IGD, ada. iya, Kita jangan bisa takut konsulin ya. ke spesialis kita kok. Iya. Pasti kita konsulin Iya. ya. Terus untuk berkaitan dengan hari ini, pesan saya adalah TBC pada anak itu bukan penyakit keturunan. TBC pada anak itu bisa disembuhkan Iya. dengan pengobatan yang betul ya. Iya. Dan kita harus aware di sini adalah dari mana anak itu tertular. Kita harus cari tahu ya. Terus ketika anaknya TB, ayah dan bunda jangan khawatir. Semua bisa ada obatnya ya. Sekarang tinggal ayah dan bunda waspada kalau misalnya ada gejala yang tadi demam lebih dari 2 minggu, ada batuk lebih dari 2 minggu, anak tampak sesak, terus kemudian anak lesu, segera bawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Dalam hal ini rumah sakit Iya. ya. Jangan takut anaknya dikucilkan juga ya. Oh Bunda. iya, tidak. Mungkin jangan bisa takut. disampaikan ya kepada para orang tua Ya, lainnya gitu kan. Takutnya bahwa- bilang, wah anaknya sini TB nih, jangan kamu bayin Iya, sama iya, dia iya, gitu. iya. Nah, ya. Intinya pada kasus TB anak dia penularannya berbeda dengan orang dewasa ya. Jadi ayah dan bunda tidak perlu khawatir, apalagi ketika si anak yang TB itu sudah mendapatkan fase pengobatan intensif ya nggak apa-apa. Kalau kondisinya baik, sehat, dia berobat ke dokter anak dapat ACC surat sehat ya, nggak masalah untuk ini Oke. bermain bersama ya. Baik, terima kasih. Ini informasi yang luar biasa ya dari Bu Dr. Rizky dan juga Bu Dewi ya, perwakilan dari Rumah Sakit Sayang Ibu. Kami juga berterima kasih karena bisa mengedukasi juga kita semua yang ada di sini yang mendengarkan juga ya kan. Baik pendengar KP, kami juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat buat Anda. Salam buat teman-teman yang ada di RSI ya, dokter-dokter yang di sana, Siap. petugas-petugasnya, Ya. dan semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu ya. Amin. Terima kasih Mbak Kris dan terima kasih untuk semua pendengar. Oke.